Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi FKM bersyukur. Perkenalkan, nama saya Yulia Hairina Ashar SKM MKM. Tahukah kamu berita-berita tentang ini, dan ini? Ya, berita-berita tersebut berbicara tentang perubahan iklim. Untuk mengupas lebih lanjut apa itu perubahan iklim, simak penjelasan berikut. Tahukah kalian, perubahan iklim merupakan masalah penting yang akan berpengaruh besar pada masa depan kalian nanti? Iya, sekarang kita sudah merasakan dampaknya. Beritanya saja sudah banyak di berbagai daerah di Indonesia maupun di dunia. Nah, kalau sudah ada sedikit bayangan, kita akan pelajari lebih lanjut tentang apa itu perubahan iklim. Pertama-tama, ayo kita bayangkan dulu atmosfer bumi. Nah, di atmosfer ada banyak gas seperti karbon dioksida, metana, hidrogen oksida. Gas-gas inilah yang disebut dengan gas rumah kaca dan memang perlu ada untuk memerangkap sinar matahari yang masuk ke bumi sehingga suhu di bumi semakin hangat dan cocok untuk kehidupan manusia. Tapi masalahnya sekarang gas-gas ini jadi terlalu banyak jumlahnya di atmosfer sehingga terlalu banyak sinar matahari yang diperangkap. Akibatnya suhu di bumi jadi makin panas. Nah, naiknya suhu di bumi ini menyebabkan perubahan iklim dan berbagai masalah seperti kekeringan, banjir, dan kesehatan. Jadi, perubahan iklim adalah perubahan secara drastis pada suhu udara, curah hujan, maupun pola angin dalam jangka waktu yang panjang. Menurut para ahli, ini kebanyakan akibat dari aktivitas manusia sendiri. Karena secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari, kita sendiri juga telah menimbulkan gas-gas bahaya tersebut. Seperti berbagai gas buangan dari asap motor ataupun mobil yang kita kendarai, gas CFC dari kulkas dan AC yang kita nyalakan di rumah, gas CO2 yang tidak bisa diserap oleh pohon-pohon, gas metan yang dihasilkan ternak dan digunakan untuk pupuk tanaman yang kita makan. Yang berikutnya adalah tentang dampak perubahan iklim pada kesehatan. Selain suhu yang makin panas, pastinya ada dampak yang lebih lanjut pada kehidupan di laut dan di darat. Di laut bisa meningkatkan permukaan laut karena suhu bumi yang makin panas sehingga es dan gletser di daerah kutub itu meleleh sehingga permukaan air laut yang naik. Laut lebih panas dan asam ini terjadi karena laut menyerap karbon dioksida. Akibatnya ekosistem terumbu karang akan rusak dan hewan-hewan laut kehilangan tempat tinggalnya. Di darat, cuaca ekstrim dan bencana alam ini akan terjadi lebih sering dan parah seperti banjir, kekeringan, tornado, dan topan, dan gelombang panas. Semua itu bisa menyebabkan kerusakan dan kematian. Yang kedua, bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Kalau terlalu panas, manusia dapat mengalami heat stroke pada tubuh. Gejalanya mulai dari mual-mual, bahkan sampai menyebabkan kematian. Menipisnya lapisan ozon dan menyebabkan kanker kulit dan penyakit lainnya. Yang ketiga, akan mengakibatkan banyaknya wabah. Kenaikan suhu ini dapat meningkatkan wabah penyakit seperti malaria, kolera, dan demam berdarah karena nyamuk pembawa virus itu lebih mudah berkembang biak. Yang keempat adalah masa panen yang akan berubah dan mengakibatkan masalah sosial seperti terjadinya konflik. Upaya apa yang kita lakukan untuk melakukan pencegahan atau pengendalian terhadap perubahan iklim? Yang pertama, utamakan hidup hemat dan ramah lingkungan. Contoh, utamakan jalan kaki jika memungkinkan ataupun menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Menghemat penggunaan listrik, mengurangi penggunaan plastik, dan mendaur ulang sampah serta menanam tanaman di halaman rumah. Yang kedua, tingkatkan kesadaran orang-orang di sekitar tentang bahaya perubahan iklim. Yang ketiga, pelajari materi ini lebih mendalam lagi. Baik, cukup sekianlah materi yang bisa saya sampaikan dan terima kasih telah menyimak. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.